Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bab 3973 sampai bab 3976. 17 ahli top termasuk Tetua Agung dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi pada kamar dagang Zijin sejak didirikan. Kemarahan Huangfu Hongsheng tidak hanya menyebabkan para penguasa kamar dagang Zijin dan sekte yang berafiliasi keluar dengan kekuatan penuh. Perintah hadiah juga dikeluarkan di wilayah pengaruh cabang utama reruntuhan Kunlun, dan banyak sekte siap untuk mengambil tindakan. Pernahkah kamu mendengar? Kamar dagang Zijin akan menggunakan bahan-bahan alami terbaik, harta duniawi, dan senjata ajaib sebagai hadiah untuk menyelidiki Yulei Yunzu dan keberadaan si pembunuh. Tulang suci, teratai darah biru 9 meter, Qiongyu Fengming Hua. Ini apapun yang Anda ambil tidak ternilai harganya. Jangan terlalu sibuk menghela nafas, karena kamar dagang Zijin telah menawarkan harga yang begitu tinggi. Saya khawatir tidak mudah untuk menangani si pembunuh. Saya mendengarnya, siapapun dalam tim yang benar-benar musnah dapat mencapai tingkat budidaya pemimpin sekte skala besar biasa. Sebuah tim dengan kekuatan seperti itu dimusnahkan pembunuhnya, dan harta surgawi dan duniawi ini tidak mudah didapat. Namun, pasti ada orang-orang pemberani yang mendapat imbalan besar, dan banyak sekte besar yang membanggakan kekuatan mereka telah berinvestasi dalam penyelidikan. Untuk sementara waktu, sekte yang tak terhitung jumlahnya siap mengambil tindakan, dan mereka mencari informasi tentang pembunuh pembantaian lembah pemakaman naga. Meskipun cabang kamar dagang Taiyi kota Longyang terletak di lokasi terpencil, Wei Suyang, sebagai presiden cabang, memiliki banyak informasi. Dia mengetahui tentang perintah hadiah dari kamar dagang Zijin sesegera mungkin, dan segera memanggil semua eksekutif inti untuk datang ke pertemuan guna membahas tindakan pencegahan. Masalah ini terlalu besar. Kamar dagang Zijin tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini selama 100 tahun terakhir. Jadi tidak heran jika perintah hadiah mahal dikeluarkan. Apa yang dilakukan Ye Junlin memang berlebihan. Tim ahli top yang beranggotakan 17 orang benar-benar musnah. Bahkan Yunzu mengambilnya sendiri. Kamar dagang Zijin benar-benar marah kali ini. Dikatakan bahwa seluruh sekte kota Wandao telah bergerak. Apakah Zijin akan dihukum jika kita tidak melaporkannya? Kamar dagang Taiyi kita menargetkan. Kamar dagang Taiyi kita jauh lebih lemah daripada kamar dagang Zijin. Panik dan mengalihkan perhatian mereka ke Wei Suyang. Pikiran Wei Suyang juga berpacu. Dia mengakui bahwa Ye Junlin sangat kuat. Tetapi perintah hadiah dari kamar dagang Zijin sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa lebih dari 100 sekte berskala besar telah mengirimkan elit absolut mereka untuk menyelidiki masalah ini, dan hampir seluruh kota Wandao telah keluar. Anda harus tahu bahwa sekte setingkat kuil api ilahi bulan matahari tidak memiliki peringkat di kota pulau 10.000. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, tidak mungkin dia bisa menolaknya dengan kekuatannya sendiri. Bisakah kamu melihat sisi buruknya saja? Wei Suyang sedikit tidak senang, dan pemandangan menjadi sunyi. Semua orang sudah ada selama bertahun-tahun,
Jadi mereka secara alami memahami arti kata-kata Wei Suyang. Memang banyak manfaat berteman dengan Ye Junlin. Wei Suyang benar-benar tidak ingin kehilangan Ye Junlin sebagai partner. Dia tahu betul nilai dari seorang ahli penempaan terbaik. Apalagi saat aku melihat dua senjata ajaib tiada taraf di tangan Ye Junlin di tepi lembah pemakaman naga. Bahkan karya Dewa Perang pun mungkin tidak bisa menandinginya. Kalian turun dulu, saya ingin berkonsultasi dengan markas besar sebelum membuat keputusan akhir, kata Wei Suyang dengan suara yang dalam. Setelah mundur, Wei Suyang mengeluarkan perangkat komunikasinya dan menghubungi kantor pusat Kamar Dagang Taiyi. Dia berencana untuk mengklarifikasi nilai besar Ye Junlin dan mengajukan permohonan kepada sekte tersebut untuk mengirimkan leluhur ilahi Taiyi yang kuat untuk perlindungan maksimal. Jika tidak berhasil, minta kantor pusat untuk mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Kamar Dagang Zijin guna membahas kompensasi atas sumber daya budidaya terkait. Bagaimanapun, nilai Ye Junlin tidak dapat diukur. Menempa beberapa senjata tiada taraf dapat membuat Kamar Dagang Taiyi menjadi makmur. Jika Anda tidak dapat mengambil 10.000 langkah mundur, Anda harus melawan Kamar Dagang Zijin. Ye Junlin harus diselamatkan dari Kamar Dagang Zijin. Setelah melaporkan situasinya ke markas besar Kamar Dagang Taiyi, Presiden tidak segera memberikan jawaban pasti, mengatakan bahwa dia perlu mengumpulkan pejabat senior untuk berdiskusi dan mengambil keputusan. Bagaimanapun, Kamar Dagang Zijin kuat, dan jika Kamar Dagang Taiyi tidak hati-hati, mungkin akan terjerumus ke dalam situasi putus asa. Bahkan jika Kamar Dagang Taiyi akhirnya bisa lolos tanpa cedera, itu mungkin akan menanggung akibatnya. Tentu saja, nilai Ye Junlin memang tidak dapat diperkirakan, terlepas dari kekuatan tempur pribadinya atau keterampilan menempa tingkat atas. Dia dapat membawa Kamar Dagang Taiyi ke tingkat yang lebih tinggi. Keputusan akhir harus diambil setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Wei Suyang pun mengungkapkan pemahamannya akan hal tersebut, karena keputusan ini bahkan bisa dikatakan terkait dengan hidup dan mati seluruh Kamar Dagang Taiyi. Setelah laporan selesai, Wei Suyang segera menghubungi Ye Junlin. Dia akan menceritakan semua informasi yang dia pelajari tentang Kamar Dagang Zijin, dan memberitahu Tuan Ye untuk berhati-hati dan waspada dalam waktu dekat. Pasti akan ada kekuatan sektarian yang mencari masalah. Ye Junlin tersenyum pahit. Dia awalnya berencana meninggalkan reruntuhan Kunlun setelah menempa banyak senjata ajaib yang tiada taraf. Saya tidak menyangka Kamar Dagang Zijin akan membuat keributan sebesar itu. Jika mereka pergi saat ini, sekte ilahi Xingyu pasti akan dibantai. Terlebih lagi, Ye Junlin tidak akan menyerah sampai dia menemukan lawannya. Ini jelas bukan keinginan Ye Junlin untuk membawa perang ke dunia sekuler. Karena mereka ingin datang untuk membalas dendam, saya akan menunggu di sini. Saya hanya ingin melihat betapa kuatnya kota 10.000 pulau. Masih ada kuil api ilahi bulan matahari yang belum sepenuhnya terselesaikan. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk menghadapi semuanya. Ayo pergi. Ye Junlin memutuskan untuk tetap bersama sekte ilahi Xingyu. Sisi lain, di dalam istana api ilahi matahari dan bulan,
Sejak Gong Qianqiu terluka dan melarikan diri serta melaporkan semua informasi, semua orang di istana menjadi panik. Bahkan Situ Wanli dan para penguasa serta tetua istana lainnya ketakutan setengah mati. Menurut uraian Gong Qianqiu, begitu para gangster menyerang istana api Dewa Bulan Matahari, sekte tersebut akan dihancurkan. Bagaimanapun, bandit kejam itu membunuh begitu banyak orang kuat di istana hanya dengan satu serangan pedang. Melihatnya, tidak ada seorang pun di seluruh istana api ilahi Sun Moon yang bisa melakukannya. Biarkan angin pergi. Saya ingin mengambil semua materi surgawi dan harta duniawi dalam inventaris saya. Selama Anda bersedia menjadi tamu istana api ilahi matahari dan bulan, Anda memenuhi syarat untuk memilih harta apapun. Situ Wanli berkata dengan sungguh-sungguh untuk mengumpulkan ahli untuk melawan para gangster. Situ Wanli telah melakukan semua yang dia bisa. Meskipun hal itu akan menyebabkan istana api ilahi bulan matahari kehilangan banyak materi surgawi dan harta duniawi, ini adalah masalah hidup dan mati bagi sekte tersebut. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu juga sangat mudah tersinggung saat ini. Saya berpikir bahwa menjadi orang suci di istana api ilahi matahari bulan akan membawa kejayaan tanpa akhir. Tetapi sebelum posisi ini dapat dihangatkan, istana api ilahi matahari bulan akan segera dihancurkan. Bahkan sebagai orang suci baru, dia pasti termasuk dalam daftar gangster yang harus dibunuh. Mengapa dia tidak membunuhku saat kita bertarung sebelumnya? Gong Qianqiu bingung. Pada saat itu, para bandit kejam menghunus pedang mereka dari kejauhan, dan semua orang kuat dari istana api Dewa Matahari dan Bulan terbunuh. Apakah ini murni keberuntungan? Itu tidak benar. Belakangan, gangster itu menjelaskan bahwa dia bisa pergi. Apakah ada rahasia tersembunyi dalam hal ini? Jawabannya, jadi dia mengesampingkan keraguannya untuk sementara waktu. Sekarang istana api ilahi matahari bulan dalam bahaya. Pasti akan menjadi bencana jika terus berlanjut. Kita hanya bisa memikirkan cara untuk mencegah terjadinya bencana ini. Tapi aku masih belum sepenuhnya memahami kedalaman reruntuhan Kunlun. Gong Qianqiu menghela nafas pelan. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan di hadapan kekuatan absolut. Namun, bukan karakternya yang duduk diam dan menunggu kematian. Jadi dia harus terus memikirkan cara. Setelah 2 hari 2 malam penuh, Gong Qianqiu akhirnya memikirkan caranya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah memancing pemimpin sekte ilahi Taixu. Gong Qianqiu tampaknya telah tercerahkan, dan senyuman muncul tanpa sadar di wajahnya. Gong Qianqiu mengetahui bahwa pemimpin sekte Taixu Shen berasal dari kekuatan transenden yang sangat besar. Sekte di tingkat istana api ilahi bulan matahari jauh dari sebanding dengannya. Jika pemimpin sekte ilahi Taixu terlibat dalam pertarungan ini, mungkin kesulitan saat ini dapat diselesaikan. Setelah mengambil keputusan, Gong Qianqiu mulai melaksanakan rencananya. Pertama, biarkan Xuan Ming dan Dugu Xiao menarik orang-orang mereka sendiri dari sekte ilahi Taixu atas nama menjalankan misi mereka. Segera setelah itu, Gong Qianqiu menyamar sebagai gangster menurut ingatannya,
dan pakaiannya secara alami berubah ke gaya itu, dan dia langsung membunuh kepala juru mudi Taiksu Senzong. Malam gelap seperti tinta, dan awan gelap menutupi bulan. Gong Qianqiu memegang pedang panjang dan diam-diam menyelinap ke sekte ilahi Taiksu. Dia terlalu akrab dengan berbagai pengaturan penjaga dari sekte ilahi Taiksu, dan Xuan Ming serta yang lainnya dengan sengaja meninggalkan celah sebelum pergi. Hal ini membuat Gong Qianqiu tidak memiliki risiko ketahuan. Dalam keadaan normal, mustahil kekuatan Gong Qianqiu diam-diam menyelinap ke area inti Taiksu Senzong tanpa ketahuan. Mengesampingkan orang lain, Yin Suejian dan Putra Suci Agung setidaknya akan merasakan sesuatu. Secara khusus, Sekte Taiksu Sen memiliki pos penjagaan yang padat selama periode ini, jadi memaksa pembobolan pasti akan menyebabkan konflik dengan penjaga sekte. Bahkan jika Gong Qianqiu dapat menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membunuhnya secara instan, gerakan yang diciptakan akan terungkap sepenuhnya. Jika hal ini terjadi, pasti tidak akan sebanding dengan kekuatan para gangster, dan bahkan dapat menimbulkan banyak kecurigaan. Akan lebih aman untuk menyelinap ke area inti tanpa meninggalkan jejak apapun dan membunuh pemimpin tertinggi dari sekte Taiksu Sen. Gong Qianqiu sangat cepat dan telah menyelinap keluar dari aula pertemuan dalam beberapa tarikan napas. Meski sudah larut malam, aula pertemuan saat ini terang benderang. Gong Qianqiu diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa pemimpin inti dari sekte Taiksu Sen sedang mendiskusikan tindakan pencegahan tentang bagaimana menghadapi balas dendam para gangster. Apalagi yang kamu bicarakan? Aku, pemimpin sekte, akan berbelas kasihan dan membantumu. Gong Qianqiu mencibir dalam hatinya, langsung mengubah suara laki-lakinya, dan mencibir, kamu tidak perlu repot membuat perencanaan. Aku sudah di sini, keluar dan cepat mati. Kata Gong Qianqiu sambil mencibir. Qianqiu menanyakan banyak informasi tentang para gangster. Agar tidak mengungkapkan kekurangan apapun, dia bahkan mengikuti cara berbicara dengan ketat. Begitu dia selesai berbicara, itu seperti batu yang menimbulkan ribuan gelombang. Setelah hening sejenak di aula pertemuan, terjadi ledakan dalam sekejap. Ekspresi Yin Suejian dan pejabat tingkat tinggi lainnya berubah drastis, dan mereka langsung panik. Rekor para bandit kejam itu begitu menakutkan, bahkan mereka yang sekuat istana api ilahi matahari dan bulan pun ketakutan. Belum lagi sekte Taiksu Sen mereka. Itu seorang gangster, dan cara bicaranya seperti seorang gangster. Apa yang harus dilakukan? Kami sama sekali bukan tandingannya. Cepat mundur. Yin Suejian berkata dengan suara yang dalam. Mengapa kamu panik? Bagaimanapun, ini adalah markas besar sekte ilahi Taiksu. Segera aktifkan formasi pelindung sekte, dan orang-orang lainnya akan mengikuti saya keluar untuk menemui musuh. Semua orang saling memandang dengan kaget setelah mendengar ini. Dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa Yin Suejian mengucapkan kata-kata ini, kaki saya sedikit gemetar. Sekelompok tikus, jika tidak keluar, aku akan membunuh mereka. Suara dingin dan tegas terdengar lagi. Yin Suejian menghunus pedang panjangnya dan berlari ke depan kerumunan. Putra Suci Agung dan yang lainnya mengikuti dari belakang.
masing-masing dengan pedang terhunus, tetapi ekspresi wajah mereka sangat jelek. Mereka semua tahu bahwa pertempuran ini sangat berbahaya. Meskipun ini adalah markas besar Sekte Taiksusen, fakta bahwa para gangster dapat datang ke aula pertemuan secara diam-diam sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada orang lain. Lagi pula, patroli dan penjagaan di luar sangat ketat sehingga tidak ada seekor burung pun yang bisa terbang masuk. Tetapi ketika para gangster masuk, penjaga yang berpatroli tidak mengeluarkan peringatan apapun, dan bahkan formasi pertahanan pun tidak terpicu. "Siapa kamu? Siapa yang berani masuk ke Sekte Ilahi Taiksu di malam hari?" Yin Suejian bertanya, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kegugupannya. "Anda telah ditakuti oleh para gangster hingga melakukan perilaku seperti ini, dan Anda masih bertahan, benar-benar konyol." Sekte Taiksu Sen mulai terlihat, dan Gong Qiankyu tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Gong Qiankyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tahu apa yang kamu tanyakan? Bukankah kamu baru saja mendiskusikan bagaimana menghadapiku?" "Saya mendengar bahwa banyak sekte mengikuti Istana Api Ilahi Bulan Matahari ke lembah pemakaman naga untuk mengepung dan membunuh saya beberapa waktu yang lalu, dan Sekte Taiksu Sen Anda adalah yang paling aktif. Saya di sini hari ini. Dan sekarang giliran Anda untuk menyatakan kesetiaan Anda kepada Istana Api Ilahi Bulan Matahari." Wajah para pejabat senior dari Sekte Ilahi Taiksu menjadi sedikit jelek lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti kata-kata ini? Setelah musim gugur, dia akan menyelesaikan rekening dan membunuh satu orang untuk dijadikan peringatan bagi orang lain. Di lembah pemakaman naga, semua orang di Sekte Ilahi Taiksu adalah yang paling aktif dalam mencoba mendapatkan akses ke Istana Api Ilahi Matahari Bulan. Secara khusus, Yin Suejian sangat perhatian di depannya dan di belakang kudanya. Tanpa diduga, dia menembak kakinya sendiri, yang membuat Yin Suejian menyesalinya. "Kami juga dipaksa oleh Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan, dan kami juga adalah korban. Anda harus pergi ke Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan untuk menyelesaikan masalah." Putra suci ketiga berkata dengan suara gemetar. Dia sekarang sangat ketakutan, terutama ketika dia merasakan fluktuasi energi yang terpancar dari gerak tubuh orang di depannya. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mengalahkannya. "Tentu saja saya ingin menghancurkan Istana Api Ilahi Matahari Bulan, tetapi saya tetap memutuskan bahwa Anda Taiksu Senzong akan mengorbankan benderanya. Berhenti berbicara omong kosong dan mati." Membidik Yin Suejian dengan pedang. Untuk menembak seseorang, tembak kudanya terlebih dahulu. Untuk menangkap pencuri, tangkap rajanya terlebih dahulu. Gong Qiankyu mengetahui hal ini dengan baik. Energi pedang yang menakutkan meraung, dan ruang di area yang dilewatinya sepertinya terpotong dalam sekejap. Setelah periode latihan ini dan terus-menerus melahap kekuatan Vena Naga, kekuatan Gong Qiankyu telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sangat kuat, Yin Suejian dan yang lainnya menghirup udara dingin. Dia tidak berani menghadapinya dengan paksa, dan mencoba yang terbaik untuk menghindar ke samping. Energi pedang secara langsung membelah pintu masuk utama aula pertemuan menjadi dua,
dan jurang sempit membentang lebih dari 10 kaki. Yin Suejian mampu mengelak, tetapi dua tetua sekte Taiksu Sen yang berdiri di belakangnya tidak seberuntung itu. Keduanya langsung terkena energi pedang dan akibatnya, dan mati seketika di tempat. Biarkan aku mati. Gong Qianqiu tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk bernapas, dan terus melakukan pembunuhan besar-besaran. Untuk sementara waktu, energi pedang melintasi area tersebut, menghadapi kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Taktik apapun tidak banyak berpengaruh. Hanya beberapa orang suci yang berhasil mendukungnya. Dan bahkan Yin Suejian benar-benar tertekan. Dia hanya bisa menangkis tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengapa formasi pelindung sekte belum diaktifkan? Yin Suejian bertanya dengan marah. Wakil pemimpin sekte, kami baru saja menerima kabar bahwa tetua yang bertanggung jawab menjaga formasi telah hilang dan semua murid lainnya telah terbunuh. Putra suci ketiga berkata dengan nada kaget dan panik. Hati Yin Suejian langsung tenggelam ke dasar. Gong Qianqiu mencibir di dalam hatinya. Penatua yang bertanggung jawab menjaga aktivasi formasi pelindung sekte adalah orang kepercayaan perkembangannya. Dia telah menerima instruksi sebelumnya untuk membunuh murid-murid di sekitarnya dan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Hentikan dia, Putra Suci Agung dan Putra Suci ketiga akan mundur terlebih dahulu. Yin Suejian memerintahkan para murid elit yang datang untuk menghentikan Gong Qianqiu, sementara dia memimpin semua putra suci untuk melarikan diri. Murid elit dari sekte ilahi Taiksu ini berkeringat dingin. Wakil pemimpin sekte benar-benar menggunakan mereka sebagai umpan meriam dan melarikan diri lebih dulu. Siapapun yang menghalangi jalan akan dibunuh tanpa ampun. Siapapun yang menyingkir, saya akan mengampuni nyawa Anda. Saat Gong Qianqiu mengucapkan kata-kata ini, semua orang segera menyingkir. Tidak ada nyawa yang disebabkan oleh angin kencang. Kaburnya Yin Suejian dan lainnya membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Yin Suejian dan yang lainnya belum melarikan diri jauh. Dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat marah hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Sekelompok sampah, Yin Suejian mengutuk. Namun, sebelum kemarahan ini dapat dilampiaskan sepenuhnya, energi pedang menghantamnya secara langsung. Bersambung.